Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Aura Febriani, perwakilan dari SMP Negeri 2 Sidoarjo, Wonogiri, Jawa Tengah. Saya akan menceritakan sebuah cerita tentang sepasang suami istri, Raden Patih dan Dewi Sekar Ayu, yang tinggal di hutan mengolah lahan, yaitu dengan membakar hutan. Sang istri sudah memperingatkan, tetapi bumi murka kepadanya, sehingga terjadi bencana. Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Raden Patih. Dia sedang menebangi pohon-pohon yang ada di hutan alas ketu, tanpa memilah terlebih dahulu pohon yang akan ditebang. Dia tinggal di hutan, mengolah lahan bersama istrinya Dewi Sekar Ayu. Dewi merupakan wanita yang cantik dan baik hati. Kala itu Dewi berkata, "Wahai suamiku, janganlah engkau menebangi pohon-pohon yang ada di hutan ini, karena itu akan merusak hutan ini." Kemudian sang patih menjawab dengan lantang dan keras, "Diamlah, ini untuk kebaikan kita. Jika aku menebang semua pohon ini, kita bisa membuat ladang untuk bercocok tanam." Dewi pasrah pada suaminya. Kemudian dia berkata kembali, "Terserah Kakanda saja, wahai suamiku." Tetapi sang patih tidak kembali menjawab. Lalu Dewi kembali ke rumahnya. Dia berniat memasak makanan yang enak untuk suaminya Raden Patih, karena ingin meminta maaf atas perkataannya. Tibalah Raden Patih dengan perut yang sangat lapar. "Bau apa ini? Wanginya enak sekali," kata sang patih saat berjalan menuju dapur. Sang istri pun menjawab, "Ini adalah makanan untukmu, wahai suamiku." "Wah, ini semua terlihat enak sekali," kata sang patih. Dia pun mengajak istrinya untuk makan bersama. Setelah menikmati makanan, karena kekenyangan, mereka pun tertidur. Di sisi lain, di luar angkasa, bumi sedang terlihat murung. Lalu bumi bertanya, bulan bertanya kepada bumi, "Hei bumi, kenapa kau terlihat murung?" Kemudian disahut oleh bintang, "Ya bumi, kenapa kau bersedih?" Bumi berkata kepada bulan dan bintang, Sebagian pendudukku sedang merusak hutanku dengan menebangi pohon-pohon yang ada di hutanku." "Oh, sabarlah bumi, mungkin pendudukmu lama-kelamaan akan sadar oleh perbuatannya," kata sang bintang. Keesokan harinya, Patih sudah bersiap untuk berangkat ke ladang. Dia berniat membakar hutan agar ladangnya menjadi lebih luas dengan waktu sekejap. Patih meminta korek api kepada istrinya Dewi. "Istriku, di manakah kau letakkan korek apiku?" kata sang patih dengan penuh bersemangat. Sang istri pun menjawab dan bertanya, "Untuk apa korek api itu? Kuletakkan di samping kayu." Tetapi sang patih tidak menjawab. Sang istri curiga kepada suaminya. Kemudian dia mengikuti Raden Patih tanpa diketahui olehnya. Setibanya di sana, Patih mengumpulkan daun kering dan juga ranting. Kemudian dia menyalakan korek api dan boom, hutan lebat dilahap oleh api dengan waktu sekejap. Dewi yang melihatnya pun berteriak,
Oh, kenapa Pati kau membakar hutan ini? Ini adalah sumber kehidupan kita. Kemudian Patih menjawab, diamlah. Setelah kebakaran ini berakhir, bersihlah tanah yang akan aku jadikan lahan pertanian. Lalu mereka kembali ke rumah. Di luar angkasa lepas, bumi mengeluh kesakitan. Sakit sekali, aduh panas. Bulan pun bertanya, kenapa bumi? Sebagian pendudukku yang sudah merusak hutanku, kini membakar hutan-hutanku. Jawab bumi dengan penuh rasa sakit. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus memberi pelajaran pada penduduk yang sudah merusak hutanmu, kata bintang memberi saran. Bumi pun ikut saran dari bintang. Pagi hari pun tiba, tetapi cuaca sedang tidak baik. Sambaran petir keras, dor, dor, disertai angin lebat yang mengguncang alas ketu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kata Raden Patih ketakutan. Sang istri pun menjawab, gempa, gempa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah sedikit demi sedikit pun bergoyang-goyang dan akan roboh. Dewi pun mengajak suaminya untuk keluar rumah. Tetapi Sang Patih malah membereskan alat pertanian. Suamiku, ayo kita keluar, kata sang istri yang sudah berada di luar rumah. Sebentar, jawab Sang Patih sambil mencari alat yang hilang. Tiba-tiba pohon bertumbangan mengenai rumah mereka. Seketika rumah mereka pun roboh. Dewi pun yang melihatnya pun berteriak memanggil suaminya. Suamiku! Tetapi Sang Patih tidak menjawab panggilan Dewi. Setelah gempa dan angin kencang berhenti, Dewi membongkar puing-puing rumahnya yang runtuh. Dia menemukan suaminya dalam keadaan tertimpa pohon besar, dan Dewi kini hidup sendiri tanpa didampingi suami. Di luar angkasa, bumi sekarang terlihat lebih bahagia karena tidak akan ada lagi orang yang akan merusak hutannya. Bulan dan bintang pun turut senang akan kebahagiaan bumi. Dalam melakukan tindakan, kita harus berpikir ulang apa dampaknya. Kita tidak boleh sembarangan menebang atau membakar pohon tanpa memilahnya, karena hutan sangat penting bagi penduduk bumi. Usahakan kita memilah pohon yang akan ditebang. Sebaiknya pilih pohon yang lebih kecil dan masih produktif, dan agar bisa menjadi pohon yang berguna bagi bumi. Jangan lupa lakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali agar bumi bersahabat dengan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.